Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar CPNS. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Rizali Aswar, Rini Friska Rahayu, Rio Herslambang, Rizka Aisari, dan Rizali Fahmi. Pada agenda 3 kali ini, kami mendapat tugas dari Ibu Tina Purnamawati, Eskom MAP, dengan tema menentukan tokoh panutan pilihan kelompok dan mendeskripsikan nilai-nilai Smart ASN yang telah diterapkan oleh tokoh tersebut. Pada tugas kali ini, kelompok kami memilih Bapak Erick Thohir sebagai tokoh panutan Smart ASN, yang mana beliau sekarang menjabat sebagai Menteri BUMN. Bapak Erick Thohir adalah sosok yang memiliki integritas tinggi karena langkah-langkah beliau yang inovatif, transformatif, dan penegakan hukum yang telah beliau lakukan selama memimpin di Kementerian BUMN. Terungkapnya skandal korupsi di BUMN, yaitu di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri, tak lepas dari kegigihan beliau dalam menata manajemen di BUMN. Kasus korupsi tersebut telah merugikan negara hingga 16,8 triliun, sementara Asabri merugikan 22,78 triliun. Bapak Erick Thohir memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan beliau melakukan intervensi ke sektor digital untuk merangkul startup agar nasionalis. Hal ini dilakukan karena banyaknya perusahaan startup yang pindah ke Singapura dan meraih pendanaan dari pihak asing. Pada kesempatan itu, beliau menyampaikan bahwa pemerintah akan meluncurkan sebuah program Merah Putih Fund yang didukung oleh Telkom dan Telkomsel untuk mendanai perusahaan startup di Indonesia. Bapak Erick Thohir, seorang yang profesional dalam pekerjaannya sebagai seorang Menteri BUMN. Dia juga seorang pendiri perusahaan besar di Indonesia, sehingga beliau memiliki banyak pengalaman besar yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis. Beliau juga ahli dalam isu-isu yang berkaitan dengan anak muda, seperti industri digital, olahraga, kepemudaan, dan UMKM. Menteri BUMN Erick Thohir terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan profesionalisme di perusahaan plat merah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Erick Thohir memperbanyak talenta berkompeten di tubuh BUMN dengan menarik talenta-talenta bagus ke BUMN agar makin profesional dan transparan, serta membangun bisnis model yang baik di bawah ekosistem masing-masing holding BUMN yang fokus kepada masing-masing grup industrinya, seperti pariwisata, pertambangan, digital, dan lainnya. Di samping itu, Erick Thohir juga telah melantik beberapa orang berprestasi. Menurut kelompok kami, Bapak Erick Thohir sangatlah mampu mencerminkan nilai-nilai Smart ASN, yaitu berwawasan global, karena beliau mampu membawa Indonesia masuk ke dalam pasar global. Salah satu contohnya adalah beliau membangun kerjasama dengan Korea Selatan terkait dengan baterai kendaraan listrik. Kemudian beliau juga selalu memotivasi kaum muda untuk terus maju dalam berinovasi sehingga mampu bersaing di kancah internasional. Beliau juga menargetkan lebih banyak BUMN untuk bisa masuk dan bersaing di pasar global. Pemahaman IT dari seorang Bapak Erick Thohir tercermin pada momen peresmian Indiko. Indiko adalah anak perusahaan Telkomsel yang dibangun dengan tujuan untuk berkomitmen terbukanya peluang serta kemudahan inovasi dalam pemanfaatan teknologi digital terkini yang akan memperkuat ekosistem dan industri digital di Indonesia. Erick Thohir mengatakan bahwa Indiko merupakan transformasi yang luar biasa dari Telkomsel. Karena di era transformasi ini, kita tidak boleh berpuas diri dengan kondisi yang ada, mengingat perubahan selalu terjadi. Dalam hal penguasaan bahasa asing, Bapak Erick Thohir terlihat lancar berbahasa Inggris di berbagai kesempatan wawancara dirinya, yaitu ketika dirinya menjabat sebagai Presiden klub sepak bola asal Italia, Inter Milan, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
Erick Thohir juga terbukti berjiwa hospitality. Hal ini dilakukan saat Erick Thohir mengunjungi pondok pesantren di wisata Anyar 2 malam, di mana dia mengajak para santri menjadi muslimpreneur. Erick Thohir mengatakan, sebagian negara muslim terbesar di dunia, kita memiliki potensi industri halal yang sangat besar. Ia berharap para santri siap mengembangkan diri secara mandiri dengan membentuk usaha kreatif untuk UMKM dalam pondok pesantren tersebut. Dan untuk nilai Smart ASN selanjutnya yaitu jiwa entrepreneurship, di mana Bapak Erick Thohir sendiri memiliki program yang dapat memicu semangat kewirausahaan karena diketahui Erick Thohir sendiri juga seorang pengusaha. Dulu, beliau pernah menjadi pengusaha dan pendiri Mahaka Group yang berdiri di bidang media. Ketika menjadi Menteri BUMN, beliau meluncurkan program kredit usaha rakyat atau KUR dari Himpunan Bank Negara atau Himbara untuk memicu semangat kewirausahaan masyarakat. Lalu, nilai jaringan yang luas. Bapak Erick Thohir sendiri membuktikan jika beliau memiliki jaringan yang luas, di mana beliau berhasil menggandeng Uni Emirat Arab untuk berinvestasi ke BUMN Indonesia. Melalui Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Suhail Muhammad Al-Mujrawi, Uni Emirat Arab mengapresiasi transformasi yang berjalan di BUMN, khususnya transformasi profesionalisme, good corporate government, serta peningkatan kinerja. Dua pihak kemudian sepakat bahwa kerjasama dan investasi yang sudah berjalan dengan baik bersama BUMN akan ditingkatkan. Sekian dari kami mengenai tokoh panutan yang menerapkan nilai-nilai Smart ASN. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan motivasi bagi kita untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme ASN dalam bekerja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum.